Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi Business Database Processing hari ini, Mem akan berikan 3 latihan. Sekarang kita akan belajar fungsi string yang terbagi 3, yaitu left, mid, middle, dan right. Kalau left itu berarti mengambil posisi sebelah kiri, middle tengah, dan right sebelah kanan. Oke, ini jadi kita kerja nanti latihan 9, 10, dan 11. Latihan 9 begini bentuk soalnya, seperti ini. Oke, ini diperhatikan di sini. Untuk latihan 9 ini kita menggunakan fungsi string dan fungsi pembacaan tabel, lookup dan VLOOKUP. Jadi kalau ada tabel seperti ini berarti dia menggunakan fungsi pembacaan tabel. Di latihan 9 ini kita gabung dua fungsi string dan fungsi pembacaan tabel. Ini petunjuk soalnya. Jadi rumus 1, kami angkat dulu soal di sini supaya kelihatan. Rumus 1 jika 2 digit akhir golongan adalah KW, berarti statusnya adalah kawin. 2 digit akhir. Perhatikan di sini di kolom golongan, 2 digit akhir itu berarti dia di sebelah kanan. Artinya 2 karakter di sebelah kanan. Jadi sini kita gunakan fungsi if jika golongannya ini kita sorot ini titik koma 2 digit berarti 2 balas kurung sama dengan tanda petik. Kita jabarkan KW itu, ingat ya kalau karakter pakai tanda petik, titik koma KW itu kawin. Ini untuk fungsi yang pertama, logika yang pertama ini, titik koma lagi. Sekarang kita masuk logika yang kedua, tidak kawin, jadi kita samakan yang ini. Oke, if kita sorot ke sini, tetap mengambil 2 karakter. Kita jelaskan TK itu tidak kawin. Kita balas kurung 2 kali. Oke, kita enter ya apa yang terjadi. Oke, kita oke. Perhatikan dia sorot semuanya, berarti ini ada kesalahan dari awal rumus. Kira-kira apa yang salah di sini? Ya, 2 digit akhir golongan. Akhir itu kiri, kanan, atau tengah? Oke, karena yang diambil KW, maksudnya sebelah ini 2 akhir, dia kan sebelah kanan. Kita tambahkan di sini right. Ini kesalahannya, nggak ada right-nya. Oke, ini juga kita tambahkan right. Ini dia sudah berwarna kurung, artinya sudah betul. Kita coba ya enter di sini. Oke, tidak betul, ini saya sorot ke sini. Kita copy ke bawah. Oke, TK. Oke. Sekarang rumus yang kedua ini, jika digit awal T, artinya awal itu sebelah kiri,
yang kita ambil itu hanya T, berarti cuma satu karakter ini. Terus berikutnya, gaji pokok diperoleh dari tabel gaji pegawai tetap. Nah, ini kita ambil dari sini dan di sini. Jadi kita gabung deh dua rumusnya, fungsi string sama pembacaan tabel. Kita ikuti soalnya. Jadi di sini sama dengan if sama dengan if left, kita sorot ini. Ingat ya, hanya T yang diambil, berarti satu karakter, sama dengan tanda petik T titik koma, gaji pokok diperoleh dari tabel gaji pegawai tetap. Jadi kita beralih dulu ke pegawai tetap yang ini pegawai tetap bentuknya vertikal, jadi kita pakai rumus di sini VLOOKUP. Terus kita sorot kembali ini titik koma, kita sorot ini, jangan lupa di absolut F4, berarti kita kunci ya, dari B27 sampai D30 kita kunci, titik koma. Yang dia tanyakan sini gaji pokok, perhatikan di sini gaji pokok itu kolom keberapa, 1, 2 atau 3. Perhatikan sini kolom gaji pokok, berarti dia letaknya di kolom kedua. Kita koma 2 balas kurung titik koma. Kita lanjut ke pegawai honor, ini bentuknya VLOOKUP. Kita lanjut VLOOKUP sama ya, rumusnya tetap baris pertama yang diklik, titik koma, sorot ini absolutnya, karena lupa saya di blok dulu ini, baru kita kunci. Terus titik koma, gaji pokok itu baris keberapa. Ingat, kalau VLOOKUP itu dia baca baris, kalau vertikal dia baca kolom. Jadi kalau pegawai honorer itu dia baris kedua, berarti koma 2 balas kurung sampai dia warna hitam, enter. Oke, kita cek ya sini nanti hasilnya. Oke, diperhatikan ya sini, kalau dia T1 itu 550, kita acak ya, T4 itu 9,5, H4 itu H4 375. Oke, betul. H2, oke, betul. Sekarang rumus yang ketiga. Oke, rumus yang ketiga mencari tunjangan keluarga hampir sama dengan rumus yang kedua, cuma hasilnya nanti dikalikan dengan gaji pokok. Oke, jadi tunjangan keluarga didapat dari tabel gaji pegawai tetap jika digit awalnya T, berarti yang kita cari kan tunjangan keluarga. Oke, ini hampir sama rumusnya, sama dengan if left titik koma 1 T koma VLOOKUP buka kurung, kita sorot lagi nih, hampir sama rumusnya, kita sorot absolut titik koma. Yang ditanyakan sini tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga di tabel di bawah itu berada di kolom ketiga, jadi kita sini koma 3 balas kurung titik koma. Kita lanjut ke pegawai honorer yang di bawah VLOOKUP, kita sorot titik koma, kita sorot lagi, jangan lupa di absolut
4 titik koma dia berada di baris ketiga, balas kurung sampai warna hitam. Lalu hasilnya dikalikan dengan gaji pokok. Jadi kita kali dengan gaji pokok. Ini untuk tunjangan keluarga. Jadi kalau gajinya 550, itu dia mendapat tunjangan 2,5. Berarti 5,5 dikali 2,5% itu dapat 13.000. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, ini tunjangannya. Sekarang total kita cari kira-kira berapa totalnya di sini. Totalnya itu gaji pokok ditambah tunjangan. Kalau tunjangan itu ditambah. Oke, di sini. Jadi ini kita tambah. Oke. Oke, kita jumlah, kita pakai auto sum. Jadi kalau hasilnya seperti ini betul. Ini untuk latihan ke-9. Oke, kita save dulu, Ctrl S. Sekarang kita lanjut latih 10. Oke, sekarang kita lanjut latihan 10. Di sini kita cari status jabatan, gaji pokok, tunjangan, potong asuransi dengan gambar. Kita menggunakan di sini fungsi string, tidak ada fungsi pembacaan tabel. Oke, kita lihat rumusnya di sini. Didapat dari kode berdasarkan kode status dengan ketentuan. Jika kode statusnya M, maka statusnya merit. Jika kodenya S, berarti dia single. Berarti kita perhatikan di sini terbagi 3. Di kode ini terbagi 3. Untuk yang sebelah kiri itu status, yang di tengah itu golongan, terus yang sebelah kanan itu jabatan pegawai. Jadi untuk rumus yang satu itu kita gunakan fungsi left sama dengan if left, kita sorot titik koma, statusnya M, berarti hanya satu karakter. Sini kita ketik M itu merit titik koma. Untuk if yang kedua single. Sebenarnya jika hanya 2 logika, kita gunakan satu if saja. Jadi di sini kalau dia bukan merit, kalau dia merit berarti salah satunya single. Kita langsung saja sini tulis single. Sama ya, dia dapat. Nih. Balas kurung. Kita enter. Oke, jadi jawabannya berdasarkan kode yang di sebelah sini, sebelah kiri. Perhatikan dia M itu merit. Oke. Selanjutnya untuk mencari jabatan, di sini kita gunakan kira-kira apa di sini? A itu administrasi dan seterusnya, berarti di sebelah kanan satu karakter. Mem skip ya, kalian kerja sendiri. Oke, ini mem tadi skip.
sekarang kita cari gaji pokok. Gaji pokok itu berdasarkan kode, dan kita ambil itu yang di tengahnya seperti ini. Kita ambil yang di tengah ini. Ingat ya, kalau if dan left dan right kan sudah tahu caranya. Kalau untuk mengambil nilai tengah mid itu agak beda sedikit, ada perbedaannya. Jadi kita coba ya di sini. Dikasih dulu untuk rumus yang ketiga, sama dengan if kita kan mau ambil ini 2, 1 dan seterusnya. If mid, kita sorot ini titik koma, yang kita mau ambil itu nilai tengah, berarti 2 itu posisinya kita hitung mulai dari S garis penghubung dan 2, berarti dia posisinya ketiga titik koma. Ini 2, berapa digit yang kita mau ambil? Ini kan hanya 1, berarti kita ketik 1. Jadi statusnya di sini. Ini kolom kode. Kalau yang 3 itu posisi mengambil angka 2. Terus yang satunya ini jumlah digit yang diambil. Kita jelaskan di sini. Karena yang kita mau ambil itu kita ambilkan sini angka 2, tapi ini dia bacanya bukan angka, tapi dia baca sebagai teks. Kita tetap menggunakan sini tanda petik. Terus nanti yang berupa uang di sini baru kita tidak menggunakan tanda petik, kita langsung ketik 575 titik koma, if lagi mid, terus ketik saja 3,1 sama dengan untuk 2 itu 850 123. Terus yang ketiga kita tidak usah gunakan if, langsung saja kita ketik. Balas kurung. Jadi kalau ada 3 logikanya, if-nya kita gunakan 2, kalau ada 4 if-nya kita gunakan 3. Kita enter. Sorot ke bawah. Ini hasilnya. Sekarang tunjangan keluarga. Kita ambil lagi. Tunjangan keluarga itu untuk rumus yang keempat itu kita gunakan fungsi if n. Kenapa kita gunakan fungsi if n? Karena kita gabung antara left dan middle. Jadi di sini jika kode status dan golongan kode status dan golongan. Jika kode status M dan golongannya 3, kita ikuti sama dengan if kode status itu kalau M itu letaknya sebelah kiri left, berarti kita sorot ini titik koma, dia minta 1 karakter sama dengan dijelaskan situ ini M, terus titik koma, kita gunakan lagi mid dan golongan 3, berarti mid, sorot lagi sama ya, karena kita mau ambil golongan, dijelaskan situ golongannya 3, terus kita tutup kurung titik koma, maka tunjangan keluarga, jadi yang dapat tunjangan itu sudah menikah dan golongannya 3, itu tunjangannya 375.000.
dan yang tidak menerima kita kasih nilai 0. Oke, kita enter. Oke, kita cek dulu di mana kesalahannya. Oke, kesalahannya di sini memang lupa pakai N. Oke. Oke. Oke, kita copy ke bawah. Perhatikan yang dapat tunjangan itu golongannya 3 sudah menikah. Ini ada 2. Ada sudah menikah tapi dia golongannya 2, tetap tidak dapat tunjangan. Oke, sekarang potongan asuransi. Oke, ini untuk potongan asuransi. Untuk potongan asuransi itu kita ikuti saja ini rumusnya. Jika dia kan kode berdasarkan golongan, berarti mid. Kita pakai mid di sini. Sorot, 3,1 yang diambil kan golongan. Nilai tengah sama dengan jika dia golongannya 1 itu potongan asuransinya 5%. 5% dikali gaji pokok, berarti ini kita kali ini. Terus yang golongan 2 if mid jelaskan lagi, golongan 2 itu berapa persen? Golongan 2 10% kali gaji pokok. Terus yang ketiga itu kita tidak usah pakaikan lagi if, langsung saja 15%. 15% dikali gaji pokok, kita balas kurung sampai warna hitam, enter. Oke, kita copy ke bawah. Oke, ini hasilnya. Untuk gaji bersih dan totalnya kalian cari sendiri, di skip ya. Jadi untuk latihan 10 itu totalnya 73.37.500. Hasilnya seperti ini. Jadi potongan asuransi itu ini kalau dia golongan 2 itu 10%, jadi 8,5 dikali 10% itu 85.000 dia dapat potongan. Oke. Untuk latihan 11 kalian ini cari sendiri rumusnya karena mirip rumus yang tadi latih 10. Nih, kalian cari sendiri. Jadi untuk latihan 11 itu kalian cari sendiri. Hasilnya seperti ini. Diperhatikan ya, di sini 2 digit. Terus untuk middle-nya itu yang mau diambil MA. Jadi mulai mengambilnya itu mengambil itu kita mau ambil kan huruf M dengan A, dihitung 1 2 3 4. Berarti posisinya itu 4, jumlah karakter yang diambil itu 2. Ini untuk middle. Terus ini oke, kalian cari sendiri nih totalnya seperti ini. Latihannya dikumpul, deadline itu sampai jam 11.59 malam. Disimpan sesuai dengan nama latihannya seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.